Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi atau kita mengelompokkan data tunggal menjadi sebuah data kelompok. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kita tentukan rentang atau jangkauan. Itu dirumuskan dengan X maksimum kita kurangi dengan X minimum. Ini artinya X ini adalah data. Data yang tertinggi kita kurangi dengan data yang terendah nilainya. Langkah kedua, kita tentukan banyak kelas. Banyak kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log N, logaritma dari N. N ini adalah banyaknya data. Langkah ketiga, kita tentukan namanya panjang kelas. Panjang kelas itu dirumuskan dengan nilai jangkauan kita bagi dengan nilai banyaknya kelas. Inilah langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah tabel tunggal. Kita akan membuat data ini berkelompok. Caranya kita gunakan rumus langkah-langkah tadi. Yang pertama, kita tentukan rentang atau jangkauan. Itu dirumuskan dengan data maksimum kita kurangi dengan data minimum. Dari data yang diberikan ini, dan terendah dan tertinggi yang kita cari. Data yang tertinggi yaitu 85. Berarti X maksimumnya adalah 85. Kita kurangi dengan data yang terendah, yaitu di antara semua ini yang terendah adalah 30. Sehingga jangkauannya adalah 85 kurang 30 itu 55. Langkah kedua, kita tentukan banyak kelas. Banyak kelas dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data ini semua. Banyak data semua adalah 40. Maka kita bikin 3,3 logaritma 40. Log dari 40 itu adalah 160. 1 ditambah 3,3 dikali dengan 160 itu adalah 528. Sehingga diperoleh nilainya 628. Langkah ketiga, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu dirumuskan dengan jangkauan kita bagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan itu nilainya adalah 55. Kita bagi dengan banyaknya kelas 6,28. Kita bagi 55 dibagi 6,28 itu adalah 8,76. Untuk banyaknya kelas, itu kita dekati 6,28 ke atas menjadi 7. Untuk panjang kelas, kita dekati ke atas itu menjadi 9. Jadi panjang kelas 9, banyaknya kelas itu adalah 7. Setelah kita mendapatkan panjang kelas, kita buat tabelnya. Ini adalah nilai dari ulangan, terus kita ingin menghitung frekuensinya berapa. Untuk menentukan nilai ini kita menggunakan interval. Interval kita mulai dari angka yang terendah yaitu 30. Sampai dengan caranya 30 ini kita tambahkan dengan panjang kelas dikurang 1. Panjang kelas 9, berarti kalau kita kurang 1 menjadi 8. Berarti 30 kita tambahkan dengan 8 dapat 38. Selanjutnya 39 tambah 8, 47. 48 tambah 8, 56. 57 tambah 8, 65. 66 tambah 8, 74. 75 tambah 8, 83. 84 ditambah 8, 92. Jadi cara menentukan intervalnya yaitu kita tambahkan dengan panjang kelas dikurang 1. Jadi kalau panjang kelasnya 7, kita kurangi 1, 6, berarti semua kita tambah dengan 6. Jadi cara menentukan panjang kelas intervalnya yaitu panjang kelas kita kurangi 1. Kita tambahkan dengan yang terendah. Kemudian untuk mengisi frekuensi, kita lihat data yang diberikan. Nilai 30 sampai 38 itu ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6
buah yang nilainya di antara 30 sampai 38. Kemudian 39 sampai 47. 1, 2, 3. Ternyata yang dari nilai 39 sampai 47 itu ada 3. Kemudian 48 sampai 56. 1, 2, ada 2 nilai yang di antara 48 sampai 56. Kemudian nilai dari 57 sampai 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 angka yang berada di antara 57 sampai 65. Kemudian angka yang terletak di antara 66 sampai 74, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Angka yang terletak di antara 75 sampai 83, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti ada 15 angka yang terletak di antara 75 sampai 83. Kemudian dari 84 sampai 92 itu angka yang terletak itu adalah ada 2 angka, yaitu 85 dan 85. Berarti ada 2 angka. Sehingga total data kesemuanya adalah 40. Inilah tabel distribusi frekuensi. Jadi dari data tunggal ini bisa kita susun menjadi data berkelompok dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Inilah dikatakan dengan tabel distribusi frekuensi. Banyak kelasnya itu ada 7. Kita buktikan benar nggak banyak kelasnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah kelas. Jadi ini banyak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terbukti bahwa banyak kelasnya adalah sebanyak 7. Unsur-unsur dalam tabel distribusi frekuensi itu ada namanya kelas interval. Kelas interval itu dikatakan adalah kelompok data yang ditulis dalam bentuk interval. Dalam bentuk interval itu seperti garis ini. Di antara itu namanya interval. Berarti di sini ada berapa kelas? Kelas interval yang pertama yaitu 30 sampai 38. Kelas interval yang kedua 39 sampai 47. Seterusnya sampailah kelas yang ketujuh yaitu 84 sampai 92. Kelas interval yang ketiga berarti 48 sampai 56. Kelas interval yang keenam berarti 75 sampai 83. Itulah yang dikatakan dengan kelas interval. Kemudian dalam tabel distribusi frekuensi ada namanya batas bawah. Batas bawah adalah data yang terletak di sebelah kiri setiap kelas interval. Oke. Kelas interval batas bawahnya. Untuk kelas pertama itu batas bawahnya sebelah kirinya. Berarti batas bawah kelas pertama itu adalah 30. Batas bawah kelas keempat 1, 2, 3, 4. Ini kelas keempat. Batas bawahnya adalah 57. Jadi batas bawah itu adalah angka yang terletak di sebelah kiri ini semua. Itu adalah batas bawah. Sampai batas bawah yang ketujuh. Sehingga batas bawah yang ketujuh itu adalah 84. Dalam tabel distribusi frekuensi ada namanya batas atas. Batas atas itulah data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Jadi sebelah kanan interval ini namanya batas atas. Batas atas kelas pertama itu adalah 38. Batas atas kelas keempat 1, 2, 3, 4 itu adalah 65. Sampai dengan batas atas kelas ke-7 itu adalah 92. Jadi yang dikatakan dengan batas atas itu adalah yang sebelah kanan ini semua itu adalah batas atas. Pada unsur tabel distribusi frekuensi ada namanya tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu artinya
batas bawah yang sebelah kiri ini kita kurangi dengan ketelitian data. Ketelitian data untuk data bilangan bulat itu adalah 0,5. Bilangan bulat misalnya datanya 30, 47, 65, 123, 245. Artinya data ini tidak pecahan. Maka untuk menentukan tepi bawah kelasnya kita kurangi dengan 0,5. Sedangkan kalau data bilangannya 1 desimal, maka kita kurangi dengan 0,05. Kalau data bilangannya 2 desimal, berarti kita kurangi dengan 0,005. Kalau 3 desimal, berarti kita kurangi dengan 0,0005. Begitu seterusnya. Jadi kalau datanya seperti ini, 1 desimal, maka kita kurangi dengan 0,05. Sehingga untuk tabel frekuensi yang ini, tepi bawah kelas 1 karena nilai kita ini bilangan bulat, maka kita kurangi dengan 0,5, yaitu batas bawah, berarti batas bawahnya sebelah kiri. Sehingga tepi bawah, yaitu batas bawah, kita kurangi 0,5. Kenapa dikurangi 0,5? Karena data kita ini bilangan bulat. Sehingga tepi bawah kelas itu adalah batas bawah ada 30 dikurangi dengan 0,5. Sehingga tepi bawah kelas pertama itu adalah 29,5. Tepi bawah kelas keempat 1, 2, 3, 4. Tepi bawah kelas keempat yaitu batas bawahnya yaitu 57, kita kurangi dengan 0,5. Sehingga tepi bawah kelas keempat sama dengan 56,5. Begitu seterusnya. Sampai dengan tepi bawah kelas ketujuh. Kelas ketujuh ini, tepi bawahnya adalah batas bawah yaitu 84, kita kurangi dengan 0,5. Sehingga tepi bawah kelas ketujuh itu sama dengan 83,5. Inilah cara mengerjakan atau menentukan tepi bawah kelas. Pada tabel distribusi frekuensi ada yang dinamakan juga tepi atas kelas. Tepi atas kelas yaitu batas atas sebelah kanan ini kita tambahkan dengan ketelitian. Jadi tepi atas itu batas atas kita tambah dengan ketelitian data. Data yang tadi kita jelaskan bahwa kalau dia bilangan bulat kita tambahkan dengan 0,5, kalau dia 1 desimal kita tambahkan dengan 0,05 dan seterusnya. Untuk tepi atas kelas 1 ini tepi atas adalah batas atas, berarti 38. Kita tambah dengan 0,5 karena tidak desimal, maka kita tambah 0,5 sehingga tepi atasnya adalah 38,5. Tepi atas kelas 4 1, 2, 3, 4 itu adalah batas atas adalah 65. Kita tambahkan dengan 0,5 sehingga tepi atas kelas itu adalah 65,5. Begitu seterusnya. Sampai dengan tepi atas kelas ke-7 yaitu batas atasnya 92, kita tambahkan dengan 0,5 sehingga menjadi 92,5. Demikianlah penjelasan tentang tabel distribusi frekuensi atau cara mengubah data tunggal menjadi data berkelompok dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Demikianlah penjelasan video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.